Halo, Shalom BKP. Shalom Arema, Shalom Sukacita sukacita semangat. Wah, hari ini kita mau ibadah Kak Helen. Iya Kak, tapi adik-adik bisa tebak tidak ya, kenapa Kak Helen dengan Kak Catherine memakai pakaian warna hitam Dan kita ibadahnya di hari di Jumat hari lagi. Jumat? Kenapa nggak di hari Minggu ya? Iya, biasanya kan Hmm, kita ibadah itu di hari Minggu. Minggu. Kira-kira adik-adik semua bisa menebak tidak ya? Coba yang bisa menebak ke sini maju, maju, maju. Iya, boleh Mm-mm. kalau di kolom komentarnya boleh diketik kita hari ini ngapain. Wah, benar ya adik-adik, ternyata hari ini kita ingin merayakan Jumat Jumat Agung. Agung. Jumat Agung itu apa sih Kak Catherine? Ya di situ hari Tuhan Yesus disalibkan Kak Oh, Helen. hari kematian Tuhan Yesus ya Kak. Benar adik-adik. Hari ini kita akan merayakan mengikuti ibadah Jumat Agung. Jadi adik-adik semuanya siapkan hatinya. Yang masih jalan-jalan boleh duduk. Kita mau bernyanyi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Kita nyanyi sekali lagi Kak Helen. Ayo semua adik-adik buat gerakannya ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepada siapa? Kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke Kak Catherine, tapi sebelum kita memulai bernyanyi lagi untuk lagu selanjutnya, kita mau berdoa Berdoa dulu. dulu. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk bangun dan mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hati, pikiran, mata, mulut dan tubuh kami. Supaya kami mau bersiap mendengarkan firman-Mu dan bernyanyi memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu disalibkan, seperti apa ya Kak Catherine ya? Iya Kak Helen, kayaknya Biasanya ada bekas tuh di tangannya ya Kak. bener. Sama di kakinya juga. Itu Nah, bekas tanda apa Kak tanda Helen? apa ya? Hmm, Nah kalau gitu tanda apa? kita mau bernyanyi tanda paku di kaki dan dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita mau nyanyi satu kali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga.
tanda yang di tangan dan di kaki itu tanda paku Tanda ya Kak paku, Helen? iya Kak Catherine. Ternyata tanda paku itu bukti kasih Tuhan, kasih Yesus kepada manusia. semua, Iya, benar. kepada Kak Catherine, Kak Helen dan adik-adik semua di rumah dan kepada mama papa kita juga ya. Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau bernyanyi kasih yang terindah. Boleh sambil sikap berdoa ya adik-adik. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekarang kita mau Persiapan untuk mendengarkan firman. firman. Oke, adik-adik boleh duduk tenang. Kita mau mendengarkan firman di Jumat Agung kita hari ini. Jangan ada yang lari-lari lagi ya. Untuk itu kita mau angkat satu pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus, ku panggil
Hai semua. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab yang akan kami baca. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 27 ayat 45 sampai ayat ke-50. Kak Lena ulangin ya. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius 27 ayat 45 sampai 50. Lena akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik yang bawa Alkitab, hari ini di rumah masing-masing boleh buka Alkitabnya dan membaca bersama-sama dengan Kak Lena. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani? Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari ini kita kebaktian sama-sama di hari Jumat. Hari ini kita memperingati ada satu hal yang terjadi yang sangat penting, yang mengingatkan kita akan pesan yang sangat penting bagi kita semua. Yuk kita simak ya ceritanya. Kisah tentang penyaliban Yesus. Adik-adik, pada waktu itu Yesus tidak hanya diperhadapkan dengan Raja Herodes, tapi juga kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus diminta untuk menghakimi Yesus. Dan orang banyak meminta Pontius Pilatus untuk menghukum Yesus. Dan orang banyak kemudian mengatakan begitu banyak hal tentang apa yang Yesus lakukan supaya Yesus dihukum. Begitu besarnya kebencian orang-orang pada saat itu hingga mereka lebih memilih untuk membebaskan Barabas, seorang yang bersalah, daripada menyelamatkan Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Itu yang mereka minta. Hingga akhirnya Yesus pun disalibkan, adik-adik. Mahkota duri dipakai Yesus, dipakaikan oleh orang-orang pada waktu itu. Banyak orang juga menghina Yesus, menyakiti hatinya, sampai darah keluar dari tubuh Yesus. Tidak hanya sampai di situ, Yesus pun memanggul salibnya. Membawa salib itu di tengah badannya yang penuh luka, di tengah kelelahan yang Yesus rasakan. Dia harus menopang salib itu menuju tempat ia akan disalib. Tapi pada waktu itu ada seorang bernama Simon dari Kirene yang pada akhirnya diminta untuk menggantikan Yesus membawa salib itu di pertengahan jalan. Ketika mereka sampai di bukit itu, Yesus pun disalibkan di bukit tengkorak. Dia yang tidak bersalah dipersalahkan
oleh begitu banyak orang. Dia yang tidak melakukan kesalahan harus menanggung kesalahan begitu banyak orang. Adik-adik, mari kita bayangkan apa yang dilakukan Yesus untuk kita semua. Dia yang tidak bersalah harus digantung, disalibkan pada salib itu. Dan pada waktu itu, orang-orang tetap mengolok-olok dia. Selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib itu. Kalau engkau memang anak Allah. Di tengah rasa sakit yang ia rasakan, dia bukan ditolong, tapi justru ia dihina. Dan adik-adik, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Keadaan menjadi gelap gulita. Dan kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, mengambil bunga karang, dan kemudian mencelupkannya ke dalam anggur asam, dan mencucukkannya kepada Yesus. Dari cerita kita hari ini, ada begitu banyak rangkaian yang bisa kita pelajari bersama-sama adik-adik. Bagaimana Yesus menderita. Dimulai dari ketika ayam berkokok. Adik-adik ingat kisah apa itu? Ya, ketika murid yang dekat dengan Yesus, Petrus, menyatakan kepada orang-orang bahwa tidak, bukan, aku bukan muridnya. Aku bukan bagian dari kelompoknya. Dan ketika ayam berkokok, disitulah Petrus kemudian mengingat apa yang pernah Yesus sampaikan. Bahwa salah satu dari muridnya, yaitu Petrus sendiri, ternyata, ya benar sekali, ternyata Petrus menyangkal Yesus. Apalagi yang terjadi pada Yesus adik-adik? Apa yang dia alami? 30 perak. Adik-adik ingat? 30 perak ini mengingatkan kita akan apa? Akan Yudas Iskariot. Salah seorang murid Yesus yang dengan 30 perak kemudian menjual Yesus kepada orang-orang yang membenci dia pada waktu itu. Apalagi yang mengingatkan kita akan penderitaan Yesus? Mahkota duri. Mahkota duri yang dipakaikan di kepala Yesus. Yesus yang adalah raja dipakaikan mahkota duri. Simbol penderitaan. Mahkota duri ini tentu tajam seperti gambar yang ada di sini. Mahkota duri ini membuat Yesus semakin menderita karena kepalanya sampai mengeluarkan darah. Apalagi Kak yang mengingatkan kita akan penderitaan Yesus? Cambuk. Adik-adik coba perhatikan cambuk yang ada gambarnya pada layar adik-adik. Cambuknya bukan sembarang cambuk. Ternyata cambuk pada waktu itu, di ujungnya itu adik-adik ada seperti bola-bola yang penuh duri. Yang ketika itu dicambukkan kepada seseorang, maka bola-bola seperti bola-bola besi yang berduri ini bisa menembus daging kita. Dan ketika ditarik, maka bisa dibayangkan rasa sakitnya. Sangat sakit. Kalau kita kena pisau aja tangannya, itu rasanya perih. Bayangkan ketika cambuk ini sampai ke daging kita. Menembus daging kita, menembus kulit kita. Dan itu pasti akan melukai kita. Dan pada akhirnya
Ia disalib. Inilah bukti penderitaan, inilah bukti cinta yang sangat besar untuk kita semua. Yesus yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan kita. Dia tidak lari, adik-adik. Dia tidak lari, dia tidak menghindar. Dia tidak meninggalkan itu semua. Tapi dia menghadapi penderitaan, kesulitan yang harus dia tanggung untuk menyatakan cinta Tuhan kepada kita semua. Hari ini kita diingatkan bahwa cinta itu nyata untuk kita semua. Bahwa cinta Yesus, cinta Allah diberikan bagi kita semua. Dengan cara apa? Melalui kematian Yesus di kayu salib. Adik-adik, ada pribadi yang mau memberikan nyawanya untuk begitu banyak orang. Kita bisa bayangkan, kadang kalau kita disalahkan oleh orang lain, padahal kita tidak melakukan salah, apa yang akan kita lakukan? Wah, kalau Kalena akan membela diri. Bukan aku. Aku nggak salah. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yang Yesus lakukan, dia menghadapi penderitaan itu demi cinta. Demi menyatakan cinta Allah untuk manusia. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 disampaikan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita ini sahabat-sahabat Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah, sahabat-sahabat Allah yang sangat Ia kasihi. Untuk itulah Yesus mau memberikan nyawanya untuk kita semua yang adalah sahabat-sahabat Allah. Untuk itu, adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa cinta Yesus yang amat besar menguatkan kita semua, menguatkan yang lemah. Cinta Yesus yang besar menolong orang yang susah. Cinta Yesus yang besar menuntun orang-orang yang kehilangan arah untuk kembali hidup dan bersinar bagi Kristus. Hari ini kita diingatkan bahwa cinta Yesus menguatkan yang lemah, menolong yang susah, menuntun yang hilang arah untuk kembali hidup dan bersinar. Semoga hari ini kita semua diingatkan dan kita semua dikuatkan untuk semakin kuat setiap harinya. Yuk, kita mau bilang sama Yesus, terima kasih untuk pengorbanan yang sangat besar. Terima kasih untuk cinta yang sangat besar. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu yang teramat besar bagi kami semua. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah dunia ini untuk menyatakan cinta Allah yang sungguh amat besar. Walaupun kami berdosa, walaupun kami kecil dan tidak berdaya, walaupun kami sering sekali melakukan kesalahan, tapi cinta-Mu mengingatkan kami semua bahwa Engkau menerima kami dengan tangan terbuka untuk setiap orang yang mau datang sama Tuhan dan mau bilang, Tuhan, ini hidup kami, pakailah seperti apa Tuhan mengingatkannya. Dan kami mengucap syukur atas kasih sayang-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami dalam kehidupan kami untuk menjadi lilin Tuhan yang boleh menguatkan, yang boleh menolong, yang boleh juga membawa berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Oke Kak Helen, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan ya Kak Helen. Iya, Kak. Semoga adik-adik juga dapat mengerti firman kita pada hari ini. Nah sekarang kita mau Mengumpulkan persembahan kita. Kita mau bernyanyi adik-adik. Boleh dikumpulkan ke orang tua ya, nanti orang tua yang mengumpulkan ke gereja. Kami bawa korban puja ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Sekarang adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya firman Tuhan yang kami dengar dapat juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan adik-adik sekolah minggu kami, sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kepintaran, kesabaran, supaya dalam mereka menjalani proses pendidikan mereka, mereka tetap bersabar dan tetap mau melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau yang memberikan rezeki, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau selalu sertai kehidupan orang tua kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan melalui makanan, minuman yang dia konsumsi Tuhan, melalui perawatan keluarga maupun perawatan medis yang dia dapatkan. Semoga Engkau bekerja melalui ini semua Tuhan, sehingga adik-adik kami yang sakit cepat pulih. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang mungkin saat ini juga sedang sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada orang tua kami. Berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, kiranya Tuhan juga yang menyertai mereka selalu. Berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan Engkau mau menerimanya. Dan bantu kami Tuhan untuk mengelola yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami boleh selalu memuji nama-Mu Tuhan melalui apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat merayakan Jumat Agung untuk adik-adik semua. Bye. Sampai ketemu lagi.